Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Sobat Messenger melalui Breath of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita, boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan mengawali hari anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, itu cukup untuk kita. Ketika kita boleh membuka mata kita, kita mendapati diri kita di hari yang baru. Kita boleh mendapatkan nafas kehidupan. Itu adalah hal yang luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita mau mensyukuri setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari nyanyikan lagu ini. Katakan, ku ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebelum saya mengajak Anda berdoa, mari kita ingat-ingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tatkala kita boleh ada sampai saat ini, saya katakan ini bukan karena kuat dan gagah kita. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan, Sobat Messenger. Pagi hari ini tatkala kita membuka mata kita, mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami yang demikian luar biasa. Kami boleh ada di hari ini, kami boleh membuka mata kami. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau duduk tenang, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, di awal saya mengajak Anda untuk menyanyikan sebuah pujian yang merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu baik buat kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Tetapi seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita setiap hari, setiap saat senantiasa komplain terhadap Tuhan. Padahal berkat-berkat Tuhan itu demikian luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tatkala kita tidak pernah mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan untuk kita. Padahal anugerah Tuhan itu cukup di dalam hidup kita semuanya. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, satu kata yang sulit dikatakan, sulit terucap dari mulut dan bibir kita, salah satunya adalah cukup. Ya, cukup. Dalam renungan saya sebelum ini dengan judul pengharapan dalam kesesakan, Yeremia, seorang nabi peratap, pernah mengatakan sesuatu yang luar biasa yang dicatat dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya pernah mengatakan dalam renungan saya sebelum ini bahwa seorang nabi peratap di dalam pembuangan bangsa Israel, dia masih bisa mengatakan demikian. Ya, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kata cukup untuk setiap orang mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Ya, satu dengan yang lain, Anda, saya, Alex, semuanya akan memiliki pengertian cukup itu berbeda-beda. Sebagian orang mengatakan asal cukup untuk makan, minum, untuk pakaian, dan berteduh sehari berarti itu sudah cukup. Sebagian lagi berkata, cukup adalah ketika saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari ini dan menabung untuk memenuhi kebutuhan saya 1 tahun yang akan datang. Tapi buat beberapa orang tertentu, cukup artinya adalah ketika saya bisa menghabiskan waktu di tempat kesukaan saya bisa berjalan-jalan keliling dunia dan membeli apa saja yang saya mau. Ya, itu pengertian cukup. Tadi saya katakan bahwa satu kata yang sulit untuk terucap adalah cukup. Pagi hari ini tema renungan saya adalah never enough. Tidak pernah cukup.
Sebelum saya melanjutkan renungan saya akan memberi pertanyaan kepada Anda. Apa yang membuat kita bisa berkata cukup? Ya. Apa yang bisa membuat Anda berkata cukup? Sobat Messenger dimanapun Anda berada, iya, kita tidak akan pernah bisa mengatakan cukup apabila hati kita tidak pernah dipenuhi dengan rasa syukur. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa bersyukur tatkala keadaan kita baik-baik saja, hidup kita semuanya tercukupi? Jawab dengan jujur. Seringkali, walaupun kebutuhan kita sehari-hari dicukupkan oleh Tuhan, tetapi seringkali kita masih merasa kurang terus. Tatkala kita memandang sekeliling kita, temanku kok punya rumah yang demikian besar. Tuhan, aku pengen punya rumah. Temanku punya mobil seri terbaru, sedangkan mobil kita hanya itu saja. Kita masih merasa kurang dan terus. Atau mungkin hal yang kecil, gadget. Kok bagus ya handphonenya dia, sedangkan aku sudah berapa tahun gak ganti, padahal masih baik. Setiap hari tanpa kita dipenuhi dengan ucapan syukur, kita selamanya tidak akan pernah bisa berkata cukup. Iya. Apalagi ketika kita memandang sekeliling kita. Padahal tadi dikatakan adalah bahwa anugerah Tuhan itu cukup di dalam kehidupan kita. Tidak pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Seperti pagi hari ini, apakah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Tuhan, terima kasih, aku bersyukur kepadamu, anugerahmu cukup di dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki nafas kehidupan, boleh membuka mata, itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Atau tatkala ketika kita membuka mata kita, kita sudah dipenuhi dengan rasa iri, dengan rasa kurang. Aku harus memiliki seperti itu. Tanpa kita pernah bersyukur, tanpa kita pernah bisa mengatakan cukup. Ya. Kita selalu dikejar. Hidup kita tidak akan pernah bisa mengatakan cukup. Hidup kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kalau hidup Anda baik-baik saja saat ini, Anda tidak pernah bisa bersyukur, tidak pernah bisa mengatakan cukup, mustahil apabila kita di dalam kekurangan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Lawang baik-baik saja, keadaannya cukup. Tuhan memelihara hidup kita. Kita nggak bisa bersyukur. Bagaimana tatkala kita ada di dalam hidup yang berkekurangan? Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Pagi hari ini, kalau tadi di awal, ya, seorang nabi peratap Yeremia dalam ratapannya dia bisa bersyukur di dalam pembuangannya. Kita mau belajar dari satu rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, dia adalah Paulus. Kita akan baca dalam Filipi 4 ayat 11 sampai ke 13. Filipi 4 ayat 11 sampai ke 13. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam
segala keadaan. Tolong garis bawahi, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang terjadi dengan Paulus? Apakah selama dia mengikut Tuhan, dia keadaannya selalu baik-baik saja? Ayat yang ke-12 lebih jelas dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jelas di sini bahwa tatkala seorang Saulus yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk memuliakan, untuk melayani Tuhan, hidupnya itu tidak selalu enak. Paulus pernah kelaparan, Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah ada dalam masa-masa pembuangan, Paulus pernah merasa bahwa hidupnya ini dengan segala sakit penyakit yang dialaminya. Tetapi kembali lagi yang saya tadi suruh garis bawain dari Bapak Ibu semuanya, bahwa Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, karena segala rasa syukur itu, maka ayat yang ke-13 secara dahsyat dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Paulus pernah kelaparan, Paulus pernah dipenjara, Paulus pernah menjadi seorang diri, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan dia dapat menanggung segala perkara di dalam hidupnya. Dalam New King James Version lebih jelas lagi bahwa I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus saat itu. Ya. Paulus sosok rasul yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Di dalam kelemahannya, dia masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa dengan jelas melihat dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Betapa menderitanya seorang Paulus. 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus hidup di dalam rasa sakit ketika melayani Tuhan. Hidupnya gak enak, tetapi Paulus belajar mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mengatakan cukup. Itu adalah hal yang luar biasa tatkala Paulus mau menerima, dan Paulus masih bisa mensyukuri. Dia tidak lari daripada Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah ngikut Engkau, kok malah hidupku jadi demikian. Seringkali kita berkata demikian. Di mana kasih-Mu?
Di mana kebaikan-Mu dalam hidupku? Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Paulus dalam kelemahannya, dia tidak lari daripada Tuhan, tetapi dia sadar sesadar-sadarnya, ya, bahwa segala kelemahan itu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya adalah agar dia tidak memegahkan diri, agar dia dapat memaksimalkan pelayanan yang dilakukan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Bagaimana dengan kita? Mungkin hidup kita tidak se-ekstrim apa yang dialami oleh Paulus. Tidak se-ekstrim dia pernah masuk penjara, dia pernah kelaparan, dia pernah terasing menjadi seorang diri, kesepian dan lain sebagainya. Mungkin kita masih bisa tidur di atas bantal dan kasur. Kita masih bisa menikmati makanan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi masihkah kita berkata, Tuhan, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Ingat, anugerah Tuhan itu cukup di dalam kehidupan kita. Berarti kita gak boleh punya keinginan, boleh. Tetapi jangan sampai ambisi kita itu yang menjadikan kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang ambisius, yang lupa akan Tuhan, yang lupa akan pencipta kita, yang lupa akan pemberi berkat anugerah di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun yang Anda miliki saat ini, bersyukurlah. Tuhan, aku bersyukur, aku punya keluarga, aku punya teman, aku punya kehidupan, punya pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tatkala kita menoleh ke kanan ke kiri, saya yakin dan percaya masih ada orang yang lebih kurang dibanding dengan kita. Masih ada orang yang hidupnya masih di bawah kita. Masihkah kita bersungut-sungut seperti orang Israel yang tidak tahu berterima kasih? Masihkah kita berkata, tidak cukup Tuhan anugerah-Mu dalam hidupku? Never enough. Saya katakan anugerah Tuhan cukup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, bersyukurlah di dalam segala hal. Bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Kita mau belajar dari Yeremia, kita mau belajar dari Paulus untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Sehingga tatkala kita membuka mata kita di setiap hari, kita bisa mengatakan, benar Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu. Seperti pagi hari ini, mari kita katakan itu dalam hati kita. Kita bersyukur, jangan bersungut-sungut. Coba kita ingat-ingat, ya, apa saja yang membuat kita bersyukur. Jangan apa saja yang menjadi kekurangan kita. Jangan apa saja yang menjadi istilahnya harapan yang belum tercapai dalam hidup kita. Awali pagi hari, ya, terutama di pagi hari ketika kita mengawali kehidupan ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh menikmati kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya. Katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima
terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari syukuri setiap anugerah Tuhan, setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan terima kasih, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Mari nyanyikan ini dalam hati. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa, ampuni kami kalau sering kali anugerah-Mu tidak cukup dalam kehidupan kami. Seringkali kami menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Engkau. Seringkali kami menjadi orang yang senantiasa menuntut, senantiasa komplain, senantiasa bersungut-sungut, senantiasa mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan itu cukup buat kami. Pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu Yesus. Pagi ini kami mau membuka hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaanmu yang dahsyat dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Engkau baik. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam segala keadaan yang kami alami, Engkau ada buat kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Ya,
I can do all things. Karena Engkau baik, karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Ya Yesus, kami serahkan Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu, jamahan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Tatkala hati mereka boleh dipenuhi dengan ucapan syukur, maka hal-hal yang luar biasa itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami buka hati kami hari ini dengan bersyukur. Kami menyadari Engkau baik, anugerah-Mu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Beri kelegaan buat mereka. Mereka yang sedang memiliki sakit penyakit saat ini, Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Jamahan-Mu ada buat mereka semuanya. Mereka yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap menjalani kehidupan hari ini karena kami tahu, karena kami yakin Engkau berjalan bersama dengan kami, menggandeng bahkan menggendong kami. Terima kasih Bapak. Dengar doa kami serahkan hidup kami sepenuhnya hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, terus bersyukur, penuhi hati kita dengan ucapan syukur, maka hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu baik, karena kasih Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, mari ayunkan langkah kita dengan langkah yang pasti bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memelihara hidup kita. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe. Mari kita jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. See ya. God bless.